Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita berjumpa di channel Guntur Maputra ya teman-teman ya, di mata kuliah algoritma dan pemrograman. Pada kali ini kita akan belajar yaitu mengenai statement control pada algoritma dan pemrograman. Adapun tujuan dari pembelajaran kita yaitu yang pertama, untuk mengetahui apa itu statement control beserta fungsinya dalam program. Setelah kita mengetahui apa itu statement control beserta fungsinya dalam program, selanjutnya kita mengetahui pernyataan-pernyataan statement control. Jadi ada beberapa pernyataan-pernyataan dalam statement control yang akan kita bahas nantinya. Kemudian diharapkan kita mampu menerapkan bagian dari statement control ya, yaitu salah satunya decision making statement, yaitu kita akan bahas mengenai if statement dan switch statement, yaitu pernyataan if maupun pernyataan switch yang akan kita implementasikan ke dalam bahasa pemrograman C++ nantinya. Oke, lanjut ya teman-teman ya, kita akan bahas. Jadi itu ya teman-teman ya tujuan dari pembelajaran kita. Selanjutnya kita akan bahas yaitu yang pertama, apa itu statement control. Jadi statement control itu dia merupakan suatu pengendalian atau pemilihan statement. Ini bisa berupa selection ya teman-teman ya, yang akan dieksekusi ataupun dijalankan, di mana pemilihan tersebut didasarkan atas kondisi ataupun syarat tertentu. Jadi ada kondisi ataupun syarat tertentu yang sudah ditentukan. Selanjutnya kita akan bahas yaitu fungsi dari statement control. Yang pertama yaitu untuk mengambil keputusan atau decision, atau memilih bagian program yang akan dikerjakan berdasarkan kondisi atau syarat yang telah diberikan atau yang ditentukan ya teman-teman ya. Jadi statement di atas atau pernyataan di atas itu memerlukan kondisi ya teman-teman ya, ataupun syarat sebagai dasar pengambilan keputusan. Jadi salah satu kondisi yang umum digunakan adalah dia berupa keadaan benar atau dia salah ya teman-teman ya. Kalau dia benar dia true, kalau misalkan dia salah dia false. True dia ya, sementara kalau dia false tidak. Selanjutnya yang kedua yaitu untuk memecahkan persoalan pemrograman dan mengambil keputusan dari beberapa pernyataan dalam program ya teman-teman ya. Jadi ketika kita menyelesaikan masalah, kita pasti menghadapi beberapa kasus ya. Jadi tidak hanya satu kasus saja. Jadi kadangkala kita menemui beberapa kasus di mana setiap kasus yang dihadapin itu dia memiliki beberapa format yang berbeda ya teman-teman ya, ketika diimplementasikan nantinya di algoritma pemrograman. Berikutnya kita akan bahas yaitu mengenai pernyataan-pernyataan statement control. Ini sudah saya buat dia dalam bentuk bagan ya teman-teman ya. Ini dia control statement atau pernyataan kontrol. Ini terdiri dari 3 bagian. Yang pertama ada namanya decision making statement. Terdiri lagi ada beberapa bagian, di sini ada 2 bagian ya. Jadi nanti kita akan bahas ya khusus mengenai statement control yaitu decision making statement yang terdiri dari if statement dan switch statement. Kemudian yang kedua ada iterative statement. Ini statement pengulangan ya teman-teman ya, atau dia perulangan, atau misalkan bisa juga disebut dengan loop atau looping. Ada while statement, ada do while statement, kemudian ada for statement. Nanti kita akan bahas di materi berikutnya ya teman-teman ya, mengenai iteratif statement ini yang merupakan bagian dari control statement. Kemudian yang ketiga ada namanya jump statement. Ini pernyataan untuk loncat ya teman ya, atau lompat ke suatu area tertentu yang dituju. Ini terdiri dari yang namanya ada break ya, ada continue, ada go to. Ini nanti kita akan bahas juga pada materi tersendiri ya teman-teman ya, dari control statement ini. Jadi kita fokus bahas mengenai decision making statement. Jadi di dalam decision making statement dia terbagi menjadi if statement ya teman-teman ya, yang mana if statement tersebut itu terdiri lagi, dibagi lagi menjadi pertama ada dia if then, jika, maka. Kemudian yang kedua if then else, jika, maka, else kalau tidak. Kemudian yang ketiga ada if else if, jika, kalau tidak, jika. Kemudian yang keempat switch statement yaitu fungsi switch case. Kita akan bahas if statement yaitu dia if then ya teman-teman ya. Ini dia. Jadi struktur dasar if then, jika, maka, ini dalam bentuk pernyataan ya teman-teman ya, ditulis seperti ini. If kondisi ataupun syarat, then maka pernyataan, kemudian diakhiri dengan and if. Ini dalam bentuk pernyataan. Kalau misalkan dia dalam format bahasa C++, dia penulisannya seperti ini teman-teman. Jika, if, kondisi, baru pernyataan, titik koma, atau bisa juga ditulis dengan seperti ini ya teman-teman ya. If
kondisi, kemudian ada di sini tanda kurung kurawal pembuka, baru pernyataan titik koma, kemudian ditutup dengan tanda kurung kurawal penutup di sini. Ini dia dalam bentuk pernyataan. Kalau dia diimplementasikan ke dalam bahasa C++, dia penulisannya seperti ini. Bisa menggunakan yang ini atau menggunakan yang ini. Pada prinsipnya sama saja ya teman-teman ya. Selanjutnya di sini ada kondisi ya teman-teman ya, yang mana kondisi ini digunakan untuk menentukan syarat, yaitu syarat pengambilan keputusan untuk menjalankan pernyataan. Artinya ketika kondisi ini bernilai benar, true, maka pernyataan itu dapat dijalankan atau bisa dijalankan. Kalau misalkan di sini jika kondisinya bernilai benar, maka dia bisa masuk ke dalam blok pernyataan ini. Jadi pernyataan ini bisa dijalankan. Kemudian di sini ada pernyataan, yang mana pernyataan ini dapat berupa sebuah pernyataan ataupun pernyataan majemuk ya teman-teman ya. Artinya pernyataan yang terdiri dari beberapa pernyataan, tidak hanya satu pernyataan saja. Jadi bagian pernyataan ini dijalankan jika kondisinya bernilai benar atau dia bernilai tidak sama dengan 0. Istilahnya dia true ya teman-teman ya. Jadi saling berkaitan ya teman-teman ya antara kondisi dan pernyataan ini. Kondisi ini dicek, jika dia benar maka pernyataan dapat dijalankan. Sebaliknya pernyataan ini tidak bisa dijalankan jika kondisinya tidak bernilai benar. Berikutnya kita akan coba ya, ini penerapan if then untuk memecahkan satu kasus ya. Ini pseudocode-nya merupakan notasi algoritma yang sudah kita pelajarin ya. Itu ada di materi notasi algoritma pemrograman, bisa teman-teman cek di playlist ya, playlist algoritma dan pemrograman. Ini dia, kita akan bikin di sini algoritma untuk menentukan algoritma input underscore umur, yaitu tujuannya untuk mencetak output ataupun keluaran umur lebih kecil. Ini tanda operatornya lebih kecil berdasarkan kondisi ataupun syarat yang ditentukan ya teman-teman ya. Di sini kita bikin dia nilainya 17 dengan if then. Kemudian kita mendeklarasikan umur di sini ya teman-teman ya. Mendeklarasikan umur. Jadi ada nama variabel, kita bikin nama variabelnya umur dengan tipe datanya integer, yaitu untuk tipe data bilangan bulat. Selanjutnya kita akan melakukan deskripsi atau implementasi dari nama variabel yang sudah kita deklarasikan sebelumnya beserta tipe datanya teman-teman ya. Maka akan dibaca inputan umur tadi itu akan dibaca. Selanjutnya akan kita uji dengan if ya. If umur nama variabel tadi yang dimasukkan itu lebih kecil dari 17, maka jika dia benar maka pernyataan itu untuk mencetak output ataupun keluaran ataupun pesan umur Anda di bawah 17 teman-teman. Kemudian diakhiri dengan end if. Artinya jika dia umur ini benar, maka tulisan umur Anda di bawah 17 ini berdasarkan operator yang digunakan lebih kecil ini maka akan dijalankan. Tetapi jika dia salah, maka dia nanti kalau misalkan di program tidak menjalankan apa-apa ya teman-teman ya. Oke, kita langsung menuju codingnya ya teman-teman ya. Ini dia. Ini dia kalau penerapannya dalam bahasa C++. Ini komentar pernyataan if then untuk satu kasus. Ini ada preprocessor include IOStream ya untuk input output stream. Ini using namespace std sudah saya jelaskan di materi sebelumnya, yaitu di materi tentang pemrograman dasar C++. Di sini ada fungsi utama main, ada blok pembuka, ada blok penutup. Di sini kurung kurawal. Ini deklarasi nama variabelnya dan tipe datanya ya teman-teman ya. Ini nama variabelnya, ini tipe datanya integer untuk bilangan bulat. Kemudian ini masukannya dengan fungsi cin. Ini kemudian selectionnya fungsi if then. If umur lebih kecil daripada 17, maka akan ditampilkan umur Anda di bawah 17 jika dia kondisinya ini memenuhi syarat yang sudah ditentukan, yaitu lebih kecil daripada 17. Oke, kita langsung ketikkan ke dalam program kita ya teman-teman ya. Oke, kita akan ketikkan ke dalam program kita. Kita buka aplikasi Dev C++ kita, bisa dari menu shortcut di sini atau melalui menu start di sini. All application, kita cari dia menunya ya teman-teman ya, menu Dev C++ ini dia. Kita klik Dev C++ di sini. Oke, maka akan terbuka jendela IDE dari Dev C++ kita. Kita klik di sini File, New, atau dengan menekan tombol Ctrl bersamaan dengan huruf N di keyboard kita. Kita klik di sini. Ini tampilan dari text editor kita ya yang kita gunakan. Oke, kita ketikkan di sini kodenya. Kita bikin komentar dulu di sini.
Kita tentukan dia preprosesornya, yaitu IOStream, input output streamnya ya teman-teman ya. Kita bikin fungsi utamanya ya teman-teman ya, int main. Kita bikin bloknya, pembuka penutup, enter. Kemudian kita deklarasikan variabel yang kita gunakan beserta tipe datanya ya teman-teman ya. Tadi tipe datanya integer untuk bilangan bulat int. Kemudian nama variabelnya umur, titik koma, kita tampilkan dengan perintah cout. Kita tampilkan stringnya di sini, kata-kata masukkan umur Anda. Kita gunakan perintah cin di sini untuk inputannya yang dinamis ya teman-teman ya. Berikutnya kita akan gunakan fungsi if then ya teman-teman ya. Untuk satu kasus kita ketikkan if jika ini kondisi ataupun syarat yang kita tentukan ya teman-teman ya. Jika umur ini nama variabelnya, kemudian kita gunakan operator lebih kecil. Selanjutnya syaratnya kita tentukan 17. Jika dia ini benar, maka akan masuk ke blok ya, ke bloknya, yaitu ke blok kurung kurawal pembuka sama kurung kurawal penutup. Di situ diantaranya kita bikin pernyataannya dengan perintah cout di situ dengan string. Ini dia, umur Anda di bawah 17 dia yang akan dicetak nantinya. Kemudian kita bikin dia coding untuk enter ya teman-teman ya, dengan perintah backslash sama n untuk enter. Bisa juga kita menggunakan di situ dengan perintah ndl teman-teman ya, sama saja ya. Backslash n sama ndl titik koma itu sama saja untuk enter. Kemudian kita ketikkan kode sistem pause sini teman-teman, ini titik koma enter. Ini sistem pause ini untuk menampilkan kalimat press any key to continue ya teman-teman ya. Tekan tombol sembarang apapun untuk melanjut ketika dijalankan nantinya. Kemudian kita ketikkan kode return 0 titik koma, ini untuk keluar dari program kita. Coba kita simpan ya teman-teman ya. File kita simpan di sini, save. Coba kita simpan dia di D. Ini saya sudah buat foldernya di folder program dev C++. Ini dia. Kemudian saya buat folder baru di sini, create new folder. Saya tulis dia nama foldernya statement control. Enter. Enter lagi. Kemudian di dalam folder ini kita bikin folder lagi ya teman-teman ya, supaya dia nanti termanajemen ya teman-teman ya. Kita bikin folder lagi. Kita bikin nama foldernya if then enter. Kemudian enter lagi. Selanjutnya file name-nya kita kasih namanya if garis penghubung dan spasi untuk satu kasus di sini. Ini if garis penghubung dan satu kasus. Kita klik di sini save, maka dia akan diberikan nama ini ya, nama yang sudah kita ketikkan sebelumnya. Ini dia di folder ini. Di D tadi kita simpan di program dev C++. Kemudian kita bikin foldernya statement control di folder if then yang sudah kita buat sebelumnya. Ini dia nama file name-nya ya teman-teman ya, if then satu kasus. Coba kita jalankan, kita execute. Langsung kita pilih compile dulu, atau bisa langsung mengklik di sini menu compile dan run ya teman-teman ya, atau menekan tombol F11 di keyboard kita. Kita klik di sini compile dan run. Ini dia tampilannya. Coba kita masukkan umur di sini ya teman-teman ya. Ini ada masukkan umur Anda dengan fungsi cout di sini. Coba kita masukkan dia umurnya 12. Ini coba ini enggak ada spasinya ya teman-teman ya. Coba kita buat spasinya dulu. Kita buat spasi dulu. Jangan lupa kita simpan, Ctrl S. Kita jalankan lagi, execute, compile dan run. Ini dia jalan. Masukkan umur Anda, misalkan saya ketikkan di situ 12. Enter. Maka di sini akan dijalankan fungsi if-nya ya teman-teman ya, if then ya. Umurnya kan tadi 12. 12 lebih kecil daripada 17. Benar ya teman-teman ya. Karena kondisinya benar, yaitu nilai yang dikandung dalam umur ini dia lebih kecil daripada 17, yaitu 12. 12 lebih kecil daripada 17, maka pernyataan di dalam blok ini bisa dijalankan ya teman-teman ya, yaitu pernyataan umur Anda di bawah 17. Ini dia. Itu tadi ya teman-teman ya implementasinya dalam programnya. Selanjutnya kita akan bahas yaitu mengenai if then else. If then else ini, struktur dasar if then else ini, atau misalkan if ini jika, then maka, else itu kalau tidak ya teman-teman ya. Kalau misalkan dia dalam bentuk pernyataan, ini penulisannya seperti ini struktur dasarnya. If kondisi ataupun syarat, then maka pernyataan 1, kalau tidak else maka pernyataan 2.
kemudian diakhiri dengan NIF. Jika format if dan else ini ditulis dalam bahasa C++, dapat ditulis seperti ini teman-teman. If kondisi ataupun syaratnya, kemudian pernyataan 1, kalau tidak else pernyataan 2. Atau kita bisa menggunakan di sini dia bloknya ya teman-teman ya, kurung kurawal pembuka, kemudian ditutup dengan kurung kurawal penutup di sini. Jika kondisi kurung kurawal pembuka ini bloknya, maka pernyataan 1 dijalankan jika dia benar kondisinya ini. Kemudian kurung kurawal penutup, else kalau tidak, maka akan menjalankan pernyataan yang kedua. Jadi di sini bisa kita simpulkan ya, dari format ini ya, pernyataan 1 ini, yang ini pernyataan 1 ini ataupun yang ini dilaksanakan jika kondisinya bernilai benar ya teman-teman ya. Jika kondisi ini bernilai benar, maka ini akan dijalankan. Sebaliknya jika kondisinya ini bernilai salah, maka pernyataan 2 ini yang akan dijalankan atau yang akan dikerjakan, dilaksanakan. Sehingga kita bisa dapat poin-poinnya. Pernyataan 1 akan dijalankan jika kondisi bernilai benar atau dia tidak sama dengan 0. Kemudian pernyataan yang kedua hanya akan dieksekusi jika kondisinya bernilai salah atau sama dengan 0 teman-teman. Kemudian di sini ada pernyataan else ya teman-teman ya. Jadi pernyataan else ini dia tidak bisa berdiri sendiri tanpa adanya if ya teman-teman ya. Jadi dia harus ada if, nggak bisa berdiri sendiri else ini. Jadi else ini dia menyatakan yang namanya ingkaran teman-teman, atau namanya negasi ya teman-teman ya, dari kondisi yang ditetapkan. Ini dia. Ini kalau misalkan bentuk pernyataan, kalau dia dalam bentuk format if dan else dalam bahasa C++ seperti ini teman-teman ya, implementasinya. Berikutnya kita akan buat notasi pseudocode ya untuk contoh if dan else ini, yaitu algoritma input umur dari contoh sebelumnya, yaitu untuk 2 kasus ya teman-teman ya. Tadi kan contoh sebelumnya 1 kasus, ini untuk 2 kasus. Yaitu di sini headernya algoritma input umur, yang mana tujuannya untuk mencetak output umur lebih kecil. Di sini ada operator lebih kecil, atau dia selain dari lebih kecil berdasarkan kondisi yang ditentukan dengan perintah if dan else teman-teman. Kemudian kita lakukan deklarasi ya di sini ya, dari nama variabel yang diberikan beserta tipe data yang digunakan, yaitu integer. Nanti kita akan gunakan di sini. Kita lakukan deskripsi dan implementasi berikutnya, yaitu pertama dia akan membaca ya umur yang dimasukkan ya. Kemudian kita akan uji di sini dengan perintah if. Jika umur lebih kecil daripada 17, maka dituliskan pernyataan di sini atau dicetak pernyataan di sini, yaitu umur Anda di bawah 17. Tapi kalau misalkan dia kondisinya salah, maka akan menjalankan fungsi else ini. Kalau tidak ya, kalau tidak benar, maka akan dijalankan fungsi else ini, yaitu pernyataan umur Anda di atas atau sama dengan 17. Dan diakhiri dengan NIF ya, untuk menutup if ini. Oke, kita akan coba implementasikan ke dalam program ya teman-teman ya. Ini programnya. Ini ya. Ini sama seperti coding yang sudah kita ketikkan sebelumnya ya. Cuman di sini ada perubahan ya. Operatornya di sini kita tambahkan, dia di sini lebih kecil sama dengan ya teman-teman ya. Ada operatornya di sini kita buat lebih kecil sama dengan. Berikutnya ada penambahan fungsi else di sini. Oke, langsung saja kita ketik codingnya teman-teman ya. Ini dia, kita menuju ke IDE kita ya. Coba ini kita save as dulu ya. Ini ya, kita save as dulu. File, save as. Kita bikin nama yang baru. Coba kita simpan di sini ya, di statement control. Ini kita bikin folder baru. Kita bikin namanya foldernya if dan else. Enter, enter. Kemudian kita rubah di sini namanya ya teman-teman ya. Namanya if dan else. Ini dia untuk 2 kasus. Kita klik di sini tombol save. Maka akan di save as ya teman-teman ya. Ini dia di sini ya. Di statement control ini if dan else ini akan dibuat kopiannya dari file name ini ya teman-teman ya. Yang ini ya, dari if dan ini ya teman-teman ya. Akan dibuat kopiannya ke folder ini yang sudah kita buat nih, if dan else 2 kasus. Kita akan lakukan modifikasi ya di sini dari coding kita di sini. Coba kita buat di sini, tambahin operatornya jika umur lebih kecil sama dengan 17, maka kita bikin pernyataan di sini umur Anda di bawah 17, kita tambahkan di sini atau sama dengan 17. Ini dia teman-teman ya untuk if ya. Berikutnya kita akan coba menambahkan yaitu kode else ya. Kode else di sini. Ini bloknya. Selanjutnya kita bikin pernyataannya di sini ya teman-teman ya untuk fungsi else ini, yaitu cout. Kita bikin dia stringnya umur Anda
di atas 17, ini dia titik backslash n, ini untuk enter. Kita bisa juga enter dengan menggunakan ENDL ya teman-teman ya, sama saja ya. Jadi bisa kita buat seperti ini. ENDL ini bisa kita hapus ya teman-teman ya. Kita buat di sini backslash n, dia sama saja teman-teman. Oke, coba kita simpan ya teman-teman ya. File, save, coba kita jalankan, execute, kemudian kita pilih compile dan run. Maka di sini akan jalan ya teman-teman ya. Kita masukkan umur Anda di sini, misalkan contohnya saya bikin dia umurnya di bawah 17 teman-teman, misalkan umurnya 15. Enter. Maka di sini akan dijalankan pernyataan yang if ini ya teman-teman ya. Umur Anda di bawah 17 atau sama dengan 17 ya. Ini dia. Atau kalau misalkan coba kita jalankan dia, kita buat di sini, kita gunakan umurnya lebih dari 17, misalkan umurnya 22, enter. Maka ketika diperiksa umur ini kan 22 nilainya, 22 lebih kecil sama dengan 17, ternyata salah ya teman-teman ya. Maka dia nggak bisa masuk ke pernyataan ini, maka dia akan menjalankan dia kode else ini ya teman-teman ya. Kalau tidak benar if ini, maka akan dijalankan else ini, maka akan ditampilkan pernyataan di sini umur Anda di atas 17. Seperti itu ya teman-teman ya. Itu fungsi else untuk dua kasus. Coba kita ganti di sini judulnya ya teman-teman ya. Misalkan kita bikin namanya program mendeteksi. Ini dua kasus ya teman-teman ya. Ini dia ya. Program mendeteksi umur dengan if dan else untuk dua kasus ya teman-teman. Ini dia dengan if, then, dan else. Ini dia. Berikutnya kita akan coba di sini ada namanya contoh program flowchart ya teman-teman ya. Kita buat nanti codingnya untuk mengetahui apakah sebuah bilangan itu ganjil atau dia genap. Ini dia contoh program flowchartnya. Ini sudah saya bahas di materi notasi algoritma pemrograman sebelumnya, bisa teman-teman cek pada link notifikasi di atas ini, sudut kanan ini. Ini dia flowchartnya. Kita mulai dengan start di sini. Kemudian ada input umur. Ini nama variabelnya umur, inputnya. Kemudian di sini ada proses, ini ada proses, ini ada variabel sisa untuk menampung umur mod atau modulus sisa hasil pembagiannya dari 2. Kemudian di sini ada decision ya atau selection ya dengan if. Jika dia sisanya sama dengan 0, maka jika dia bernilai benar, maka akan dijalankan outputnya yaitu menampilkan output genap. Tetapi kalau misalkan dia salah, maka akan menampilkan output dengan nilai ganjil ya teman-teman ya. Selanjutnya ini akan diakhiri ya dengan n di sini. Oke, kita akan coba dia buat pseudocode-nya untuk menentukan apakah bilangan itu genap atau dia ganjil. Ini pseudocode-nya. Kita bikin algoritmanya yaitu genap underscore ganjil, yaitu tujuannya untuk mencetak output ganjil jika sebuah bilangan bulat yang dibaca tersebut ganjil, atau dia akan mencetak genap jika bilangan tersebut dia genap. Kemudian kita lakukan deklarasi ya. Kita buat nama variabelnya umur dengan tipe datanya integer untuk tipe data bilangan bulat. Berikutnya kita lakukan deskripsi atau implementasinya. Kita baca umur yang sudah dimasukkan di sini, dibaca. Kemudian kita lakukan selection di sini dengan fungsi if umur modulus 2. Ini dia operator tanda seru sama dengan ini, artinya tidak sama dengan ya teman-teman ya, tidak sama dengan 0, maka jika dia benar maka akan dituliskan ganjil, tetapi kalau misalkan dia salah, else di sini, maka akan dituliskan pernyataan genap. Kemudian diakhiri dengan end if. Atau kita bisa menggunakan deskripsi atau implementasi seperti ini teman-teman. Ya. Jadi kita baca di sini umurnya. Jika umur mod 2, ini kita gunakan operatornya sama dengan ya, teman-teman ya. Kita gunakan operatornya sama dengan. Di sini kan tidak sama dengan. Tanda seru sama dengan, artinya tidak sama dengan. Di sini sama dengan. Maka jika dia umur modulus 2 sama dengan 0, maka dia akan dituliskan genap pernyataannya. Tapi kalau misalkan dia salah, kalau tidak, maka akan dituliskan ganjil, diakhiri dengan end if. Jadi bisa menggunakan algoritma pseudocode seperti ini untuk deskripsi ataupun implementasinya, atau seperti ini. Oke, kita akan bahas langsung ke codingnya teman-teman ya. Ini dia codingnya. Ini menggunakan operator tidak sama dengan. Ini dia. Ini kita bikin komentarnya, kita buat preprocessornya. Kita tuliskan using namespace std-nya di sini.
Ini kita deklarasikan nama variabelnya beserta tipe datanya. Ini ada masukannya. Baru di sini ada fungsi cout untuk menampilkan string di sini, yaitu masukkan sebuah bilangan. Ada fungsi cin-nya di sini. Ini dia codingnya teman-teman ya. Kita akan langsung ketikkan codingnya teman-teman ke dalam bahasa pemrograman C++ kita. Coba ini kita save as dulu ya teman-teman ya. Ini coba kita save dulu nih yang sebelumnya. Kita save dulu supaya tersimpan file sebelumnya ini ya. Ini di folder ini ya. Di folder D program dev C++ statement control if dan else dua kasus .cpp. Kemudian kita save as dulu ini. File save as. Kita simpan dia di folder ini ya teman-teman ya. Di folder if dan else ya yang sudah kita buat sebelumnya. Ini dia di sini tadi ya, di if dan else ini. Oke, saya tunjukin ya di D ini tadi. Program dev C++ statement control if dan else. Ini dia. Kita lakukan save as di sini. Kita bikin namanya if dan else untuk dia ganjil penghubung genap ya teman-teman ya. Ini ya. If dan else untuk ganjil genap. Ini untuk yang pertama ya teman-teman ya. Untuk yang pertama, nanti ada yang kedua. Kita akan tunjukin nanti. Kita klik di sini save, tombol save di sini. Maka akan berubah di sini. Coba kita ganti di sini. Kita ganti komentarnya ya teman-teman ya. Ini ya, program. Kita buat program mencari bilangan. Ini program mencari bilangan genap ganjil yang pertama dengan if dan else. Coba ini kita hapus dulu ini yang sebelumnya, coding sebelumnya kita hapus. Kita buat dia deklarasikan nama variabelnya teman-teman ya. Kita buat dia tipe datanya int integer dengan nama variabelnya bil titik koma enter. Kemudian kita bikin dia tulisan di sini dengan perintah cout. Kita gunakan perintah cin untuk inputnya dari variabel yang kita deklarasikan sebelumnya, yaitu bil. Kita buat dia enter ya teman-teman ya, cout enter dengan perintah ndl. Kemudian kita buat logika if-nya ya teman-teman ya. If ini kondisinya bil modulus. Kalau modulus dalam pemrograman dia pakai kode persen ya teman-teman ya, mod, atau dia modulus pakai kode persen 2. Tadi kan dia tidak sama dengan ya teman-teman ya, tidak sama dengan ya, tanda seru sama dengan, ini artinya tidak sama dengan atau dia not 0. Maka di sini kita bikin pernyataannya cout bilangan. Kita panggil nama variabelnya lagi di sini bil. Kita buat dia enter ya teman-teman ya, 2 kali. Ini maksudnya jika bilangan di sini dia memenuhi syarat tidak sama dengan 0, sisa hasil pembagiannya modulus 2-nya ini, maka akan dijalankan pernyataan ini teman-teman ya. Ini ya, pernyataan ini. Tetapi kalau nggak memenuhi syarat, kita bikin di sini codingnya else enter. Kita bikin dia perintahnya, coba kita copy aja ini. Copy. Kita letakkan di sini paste. Atau Ctrl V ya teman-teman ya. Ini kita rubah ini, kita hapus tidaknya ini, kemudian ganjilnya kita rubah menjadi genap. Coba kita simpan dulu, file save. Coba kita jalankan execute, kemudian kita pilih di sini dia compile dan run. Coba kita masukkan sebuah bilangan, contohnya misalkan 4 ya teman-teman ya. Enter, maka di sini akan diuji ya di if ini ya, kondisinya ya, apakah dia memenuhi syarat ya teman-teman ya. Kan dia bilangannya 4 nilainya. Kita masukkan sebuah bilangan, disimpan di variabel bil yaitu 4. Kita bikin nilainya di sini. Jika atau if bil 4 tadi 4 modulus 2. 4 modulus 2 berapa teman-teman? 4 modulus 2 atau sisa hasil pembagiannya kan nggak ada ya teman-teman ya, 0 ya. Baru kemudian hasilnya 0 tidak sama dengan 0, maka dia salah ya teman-teman ya. Maka dia akan salah, maka pernyataan yang ini tidak akan dijalankan. Maka dia akan menjalankan dia kalau tidak else ini. Maka dibuat di sini pernyataan bilangan bil 4 tadi ini habis dibagi 2, maka bilangan 4 termasuk bilangan genap akan menjalankan dia yang else ini, karena dia salah ya teman-teman ya.
Coba kita buat kalau misalkan masukannya dia benar teman-teman. Coba kita enter. Coba kita jalankan lagi, execute. Kemudian kita pilih di sini compile dan run. Kita buat coba dia nilainya 3. Enter. Maka di sini akan diuji build ini tadi 3 modulus 2, 3 sisa hasil pembagian dari 2 berapa teman-teman? 1 ya teman-teman ya. Artinya 2 dikali berapa biar menjadi 3? Nggak ada kalau misalkan langsung, maka yang mendekati itu 2 dikali 1, yaitu hasilnya 2. Hasilnya tadi 2 itu untuk mencapai 3 itu maka membutuhkan dia sisanya 1 teman-teman ya. Maka sisa hasil pembagiannya 1. 3 mod 2 sisa hasil pembagiannya 1. Maka nilai 1 tadi itu diuji. 1 tidak sama dengan 0. Benar ya teman-teman ya. 1 itu tidak sama dengan 0, maka dia akan bisa dijalankan pernyataan yang ini. Bilangan 3 ini tidak habis dibagi 2, maka bilangan 3 tadi yang disimpan di variabel build tadi itu nilainya 3 termasuk bilangan ganjil. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi di sini ada dia fungsi if then else untuk mencari bilangan itu genap atau dia ganjil. Bisa kita lakukan seperti itu. Atau teman-teman kita bisa mengubah operatornya di sini ya teman-teman ya. Operatornya tidak sama dengan tetapi sama dengan. Tetapi kita bisa melakukan sedikit nanti perubahan pada coding kita ini. Kita save as dulu ya teman-teman ya supaya ini tetap ada. Kita klik di sini file, save as. Kita simpan dia di folder yang sama ya. Folder if then else ini dia. If then else kita simpan di sini. Kita bikin dia yang kedua. Ini ya. Kita bikin satu ini kedua ya. If then else ganjil genap yang kedua. Tadi kan yang satu. Ini yang kedua. Save. Maka akan berubah di sini ya teman-teman ya. Coba kita rubah di sini dia operatornya ini pakai dia sama dengan. Kalau sama dengan itu berarti sama dengannya 2 kali teman-teman ya. Ini pakai operator ini sama dengan. Tetapi pernyataan di sini pernyataannya kan harus dibalik ya teman-teman ya. Pernyataan yang ini coba kita cut dulu, Ctrl X cut di sini. Coba kita letak di sini, Ctrl paste, enter. Kemudian yang ini kita cut dulu, kita letak ke sini, kita paste. Nah, seperti itu teman-teman ya. Coba kita jalankan, execute, kemudian kita pilih di sini compile dan run. Dengan operator sama dengan ini ya teman-teman ya. Coba kita bikin dia 6 misalkan ya, 6, enter. Maka di sini akan diuji dengan fungsi if. Bilangannya kan tadi 6, kita bikin 6 modulus 2 atau 6 sisa hasil pembagiannya dari 2 berapa? Maka dia kan hasilnya nggak ada ya teman-teman ya, alias dia 0. Kemudian diuji coba, 0 itu sama dengan 0. Benar ya teman-teman ya, 0 itu ya sama dengan 0. Maka karena dia kondisinya benar, maka pernyataan ini akan dijalankan teman-teman. Dia akan masuk ke dalam blok pernyataan ini, yaitu cout bilangan 6 habis dibagi 2, maka bilangan 6 termasuk bilangan genap. Jadi kalau misalkan salah, coba kita jalankan lagi ya. Kita keluar dulu program, kita jalankan lagi, execute, compile dan run. Coba kita bikin di sini, misalkan kita bikin di sini dia 7 ya teman-teman ya, enter. Maka akan timbul pernyataan ini, bilangan 7 tidak habis dibagi 2, maka bilangan 7 termasuk bilangan ganjil. Coba kita tengok dia coding programnya, analisisnya. Bilangan tadi kan dia di variabel build 7 modulus 2 berapa teman-teman? 7 sisa hasil pembagian 2 berapa teman-teman? Sisa hasil pembagiannya 1 ya teman-teman ya. 1 sama dengan 0, maka dia salah ya teman-teman ya, karena 1 itu nggak sama dengan 0. Berarti kondisi ini salah. Karena kondisinya salah, maka pernyataannya nggak dijalankan, nggak bisa masuk dia. Else ini akan menjalankan jika pernyataan yang if ini tidak benar ya teman-teman ya, atau dia bernilai salah. Maka dia akan dijalankan bilangan build tidak habis dibagi 2. Maka bilangan 7 tadi yang nilainya tadi kita masukkan termasuk bilangan ganjil. Nah, seperti itu dia teman-teman. Berikutnya kita akan masuk ke if dan else, yaitu untuk majemuk. Jadi pernyataan if dan else majemuk ini sebenarnya dia hampir mirip ya dengan nested if. Nanti kita akan bahas namanya nested if atau if bersarang. Cuman dia penulisannya saja yang lebih sederhana teman-teman. Oke, kita akan bahas di sini if dan else majemuk. Jadi struktur dasar if dan else ini, if jika, then maka, else itu kalau tidak. Kemudian ada if lagi jika. Ini dalam bentuk pernyataan seperti ini penulisannya.
Jika kondisi pertama dia benar, maka pernyataan 1 akan dijalankan. Tetapi kalau misalkan salah, maka akan diuji coba untuk else if kondisi kedua. Jika benar, maka akan dijalankan pernyataan kedua. Jika tidak ditemukan juga yang benar, maka dia akan menjalankan kondisi yang ketiga, maka pernyataannya akan dijalankan untuk yang ketiga. Kemudian selanjutnya untuk kondisi yang berikutnya teman-teman ya, atau kondisi n, maka akan menjalankan pernyataan n atau pernyataan berikutnya. Kemudian ditutup dengan n if. Ini ada 4 karena if-nya ada 4. Atau bisa juga ditulis seperti ini. Ini ya. Jika kondisi 1 benar, maka akan menjalankan pernyataan 1. Kalau tidak, jika kondisi 2-nya benar, maka akan menjalankan pernyataan 2. Kalau tidak, jika kondisinya 3, maka akan menjalankan pernyataan ketiga. Tetapi kalau misalkan ini semua salah, kondisi 1, kondisi 2, dan kondisi 3 ini salah, maka akan menjalankan dia else ini ya teman-teman ya, pernyataan berikutnya, yaitu pernyataan n di sini. Kemudian ditutup dengan n if. Di sini n if, n if, n if. Karena if-nya ada 3 di sini. Jadi di sini kita bisa lihat ya bahwa nanti pernyataan if dan else ini, if dan else majemuk ini sebenarnya serupa ya dengan nested if. Nanti nested if kita akan bahas berikutnya, yaitu if bersarang. Cuman dia yang membedakannya penulisannya aja yang lebih sederhana untuk if dan else majemuk ini. Kemudian ini dia teman-teman ya, ini format if dan else majemuk dalam bahasa C++. Ini dia penulisannya. If kondisi 1 jika dia benar, maka akan menjalankan pernyataan 1. Else if kondisi 2 jika dia benar, maka akan menjalankan pernyataan 2. Else if kondisi 3 jika dia benar, maka akan menjalankan pernyataan 3. Tetapi jika kondisi 1, 2, 3 ini tidak ada yang benar atau salah semua, maka dia akan menjalankan pernyataan n yang ada di else ini. Atau kita bisa menulisnya seperti ini teman-teman, yaitu dengan menggunakan di sini blok ya. Blok di sini kurung kurawal pembuka dan kurung kurawal penutup. Bisa kita pakai seperti ini supaya dia bloknya jelas ya teman-teman ya. Bisa pakai dia blok atau tidak menggunakan blok bisa juga. Tetapi nanti saya akan menggunakan blok ya teman-teman ya, supaya dia lebih nampak batasannya atau bloknya teman-teman. Ini kita akan buat pseudocode-nya dengan algoritma input umur juga, yaitu tujuannya untuk mencetak output umur lebih kecil, ini operatornya, atau lebih besar, ini operator lebih besar, dan sama dengan, ini operator sama dengan, berdasarkan kondisi yang ditentukan dengan if dan else majemuk. Selanjutnya kita lakukan deklarasi, yaitu dia nama variabelnya umur dengan tipe datanya int atau integer dengan tipe data bilangan bulat. Kemudian kita lakukan deskripsi atau implementasi, yaitu kita baca umur yang sudah dimasukkan nilainya. Kemudian kita lakukan selection di sini. Jika umurnya lebih kecil dari 17, maka pernyataan umur Anda di bawah 17 akan dijalankan. Tetapi kalau misalkan dia else if ya, kalau tidak, jika umurnya lebih besar daripada 17, maka akan dijalankan pernyataan umur Anda di atas 17. Tetapi kalau misalkan dia umurnya tidak lebih kecil atau dia tidak lebih besar daripada 17, maka dia akan menjalankan perintah else ya teman-teman ya, yaitu pernyataan yang ada di dalam else, yaitu umur Anda adalah 17 seperti itu. Kemudian diakhiri dengan n if ini 2 kali ya teman-teman ya, karena if-nya 2 kali di sini. Ini dia implementasinya dalam coding program. Ini ya teman-teman ya. Kita akan ketikkan langsung ke codingnya. Ini dia tadi, tipe data, nama variabel, baru kemudian masukkan nilainya, kemudian dilakukan selection. Oke, kita akan langsung ketikkan kodenya di dev C++ kita teman-teman. Coba ini kita save as dulu ya teman-teman ya. Kita save as dulu, file, save as. Ini kita buat dia folder baru ya teman-teman ya, di D, di folder program dev C++ sama, ini dia statement control tadi. Kemudian kita buat di sini folder baru di bawah statement control ini, yaitu nama foldernya if then else majemuk. Enter lagi. Kemudian kita beri nama filenya yaitu if then else. Ini kita rubah ya teman-teman ya. If then else ini spasi majemuk umur. Ini save as tipe-nya biarkan aja di sini supaya ekstensinya .cpp. Nanti kita klik di sini save supaya berubah namanya nih ya teman-teman ya. Kita bikin kopiannya, save. Maka kita akan dibuatkan kopian ya dari file name sebelumnya ya teman-teman ya, dengan nama if dan else majemuk umur di sini. Jadi file tadi masih ada ya teman-teman ya, file yang tadi masih ada. Ini kopiannya. Coba ini kita hapus dulu, ini codingnya. Hapus. Kita lakukan perubahan ya. Misalkan di sini kita rubah komentarnya ya teman-teman ya. Misalkan ini kita buat pernyataan if
then else. Ini kita bikin dia majemuk. Ini dia. Kita lakukan perubahan di sini, variabelnya kita bikin, kita kasih namanya variabelnya umur dengan tipe datanya integer. Kemudian untuk cout-nya kita bikin stringnya yang akan dicetak nanti, kata-katanya kita bikin misalkan kita bikin ini, masukkan umur Anda. Ini kita rubah ya teman-teman ya, variabelnya yang sudah kita deklarasikan tadi yaitu umur. Ini kita hapus saja, enter. Kemudian kita bikin logikanya ya, kita bikin logika if-nya, if kemudian kondisi yang pertama umur lebih kecil dari 17, enter. Maka apa yang kita bikin teman-teman? Maka coba kita bikin pernyataannya yaitu cout umur Anda di bawah 17 titik. Kita bikin enternya 2 kali ya teman-teman ya, supaya dia nanti nggak mepet kali, n backslash n, supaya enter 2 kali, titik koma. Ini dia untuk kondisi yang pertama. Jika dia kondisi pertama dia benar, maka pernyataan pertama ini akan jalankan teman-teman ya. Selanjutnya kita bikin untuk kondisi yang berikutnya yaitu else if. Umur, misalkan kita bikin kondisinya lebih besar dari 17, maka cout di sini kita bikin misalkan umur Anda di atas 17. Kemudian kita bikin enternya di sini teman-teman, backslash n. Kita bisa juga bikin enter dengan kode di sini ndl titik koma. Kemudian jika kondisi yang pertama ini ataupun kondisi yang kedua ini, kondisi yang pertama ini umur lebih kecil daripada 17 maupun umur lebih besar daripada 17 tidak ada yang benar teman-teman, maka kita bisa mengetikkan di sini kode else ya teman-teman ya, ini ya. Maka akan dijalankan apapun itu jika kondisi pada if sebelumnya itu tidak ada yang benar ya teman-teman ya. Coba kita bikin dia pernyataannya cout. Misalkan ini umur Anda ada 17 titik, kita bikin backslash n to enter. Kita bikin enter lagi, ndl titik koma. Ini dia teman-teman ya. Ini dia teman-teman. Jangan lupa kita save file, save. Coba kita jalankan ini, execute, kemudian kita pilih compile dan run. Oke, dia sudah jalan ya teman-teman ya. Coba kita masukkan umurnya jika kondisinya lebih kecil daripada 17 ya teman-teman ya. Misalkan umurnya kita bikin dia 14 ya, enter. Maka dia akan menjalankan pernyataan ini, umur Anda di bawah 17 karena 14 ini dia lebih kecil daripada 17 teman-teman. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Coba kita coba dengan kondisi yang lainnya, execute, compile. Misalkan umurnya lebih besar daripada 17 teman-teman untuk else if yang kedua ini. Misalkan kita bikin umurnya 23, enter. Maka dia akan menjalankan yang ini, umur Anda di atas 17 karena dia kondisinya atau syaratnya memenuhi teman-teman. Kalau else yang ini bagaimana ini? Contohnya misalkan seperti ini. Coba kita jalankan, compile dan run. Misalkan kita bikin umurnya 17 gitu, enter. Maka di sini akan diuji teman-teman. Umurnya kan nilainya 17. 17 lebih kecil daripada 17. Salah ya teman-teman ya. Kemudian 17 lebih besar daripada 17, salah. Maka pernyataan yang pertama tadi itu dan pernyataan yang kedua itu tidak jalankan karena kondisi 1 sama kondisi 2 salah. Maka dia akan menjalankan else ini. Apapun itu maka akan dijalankan pernyataan yang else ini, yaitu umur Anda 17. Nah, seperti itu ya teman-teman. Saya harap teman-teman paham semuanya. Itu dia tadi implementasi untuk if dan else majemuk teman-teman. Selanjutnya kita akan bahas if dan else majemuk juga, yaitu untuk menentukan bulan dengan if else majemuk. Ini dia, seperti ini contohnya. Ini masih belum selesai codingnya teman-teman ya, karena nggak cukup ini presentasinya. Ini lanjutannya dengan if dan else juga majemuk. Di sini ada if, else if, else if, else if sampai else juga. Ini lanjutannya sampai else sini. Coba kita akan langsung praktekkan codingnya teman-teman ya. Oke, kita akan langsung ketikkan codingnya. Coba di sini kita save as dulu ya teman-teman ya, dengan nama baru file save as. Di mana? Di folder yang sama teman-teman ya, di folder if dan else majemuk di sini. Di sini ya, if dan else majemuk di sini di folder yang sama. Kita rubah namanya if dan else majemuk
bulan ya teman-teman ya. Ini ya, if then else majemuk bulan, kita klik save, maka akan dibuatkan nama file baru kita save as if then else majemuk bulan. Coba kita hapus dulu ini, kita hapus coding sebelumnya, kita buat dia nama variabelnya kode ya teman-teman, dengan tipe datanya int integer, nama variabelnya kode underscore bulan, titik koma, enter. Kemudian kita bikin outputnya dengan perintah cout. Kita bikin enter di situ. Kita bikin keterangannya angka 1 sama dengan Januari. Coba ini kita copy aja teman-teman ya, supaya cepat. Kita copy, Ctrl C, enter, Ctrl V atau paste ya teman-teman ya, klik kanan, atau Ctrl V ya di sini ya teman-teman ya, paste ya. Kita rubah misalkan di sini 2, Ctrl V, Ctrl V, coba kita bikin di sini pembatasnya ya teman-teman ya. Kemudian kita bikin dia fungsi masukannya. Ini outputnya dulu, cout. Ini kita bikin jangkauannya 1 sampai 12 ya teman-teman ya. Kita bikin masukannya dengan cin, yaitu dia nama variabelnya yang sudah kita deklarasikan sebelumnya, yaitu dengan tipe datanya int integer, kode bulan. Oke, selanjutnya teman-teman kita akan lakukan logika if-nya ya teman-teman ya, dengan if di sini jika ini kondisi yang pertama kode bulan, kita uji coba dengan operator sama dengan ya teman-teman ya. Ini 2 kali, 1 misalkan, enter. Ini kita bisa menggunakan blok ya teman-teman ya, atau bisa juga tidak menggunakan blok ya teman-teman ya. Saya coba tidak menggunakan blok atau tanda kurung kurawal pembuka sama penutup, langsung saja coba. Misalkan cout Januari, kita bikin enter, n, /n, titik koma, enter. Untuk berikutnya kita bikin di sini dia else if-nya teman-teman ya, else if. Ini kode bulan sama dengan 2. Ini maka cout-nya Februari misalkan /n supaya enternya 2 kali, titik koma. Kemudian supaya cepat kita copy paste ya teman-teman ya. Ini kita copy nih di sini, kita copy, Ctrl C, kita klik sini, enter, Ctrl paste. Ini kita rubah jadi 3 di sini. Kita ganti namanya jadi Maret, enter, Ctrl V. 4, kita ganti namanya jadi April. Seterusnya teman-teman ya, kita ketik dengan kita copy paste.
Ini kode bulan sampai Desember ya teman-teman ya. Selanjutnya kita buat di sini else ya. Artinya jika else if yang di sini kondisinya salah semua, maka apapun itu akan dijalankan dia pernyataan di dalam else ini teman-teman. Kita panggil nama variabelnya. Kita bikin enter 2 kali dengan endl titik koma. Ini dia teman-teman. Ini dia codingnya teman-teman ya. Ini dia codingnya. Coba kita jalankan, kita pilih execute, kemudian kita pilih di sini compile dan run. Ini dia teman-teman ya. Ini dia coutnya, ini keterangannya. Coba kita masukkan kode bulannya 1, enter. Maka di sini akan ditampilkan pernyataan Januari ya teman-teman ya. Artinya dia diuji, coba sudah diseleksi dengan logika if ini teman-teman ya. Kode bulannya kan dia 1 kita bikin. Kode bulannya kan nilainya 1. 1 sama dengan 1, benar ya teman-teman ya, maka akan dibuat pernyataan Januari. Begitu ya teman-teman ya. Kalau misalkan kita bikin dia 7 misalkan, maka akan menampilkan outputnya Juli teman-teman. Coba ya kita jalankan. Nih, coba kita bikin 7, enter, maka akan Juli ya teman-teman ya. Maka pernyataannya itu, ya ini Januari, Februari sampai Desember ini akan menyesuaikan dengan kondisinya. Jika kondisinya benar, maka pernyataannya akan dijalankan. Tetapi kalau misalkan kodenya di antara 1 sampai 12 ini nggak benar, misalkan kita bikin kodenya 15 ya teman-teman ya. Bulan kan nggak ada bulan 15. Coba kita bikin 15. Compile dan run. Kita bikin coba nilainya kode bulannya 15. Kan nggak ada kode bulan dengan 15. Maka dia akan menjalankan else ini teman-teman, karena kondisi else if yang di atasnya tadi itu tidak ada yang benar teman-teman ya. Jadi bacanya seperti ini teman-teman. Kode bulannya ke 15. 15 sama dengan 1 nggak benar ya teman-teman ya. 15 sama dengan 2 nggak benar. 15 sama dengan 3 nggak benar. Sampai 15 sama dengan 12 juga nggak benar. Maka karena nggak ada yang benar, maka dia akan menjalankan yang else ini, yaitu dengan pernyataan tidak ada bulan dengan kode 15 di sini. Ini dia. Itu dia tadi implementasi if dan else majemuk ya teman-teman, untuk mencari kode bulan ya berdasarkan kondisi atau syarat yang sudah ditentukan. Jika benar maka pernyataannya akan dijalankan. Selanjutnya kita akan bahas yaitu mengenai if dan else untuk dia seleksinya ya teman-teman ya, selection kondisi majemuk. Ini dia contohnya seperti ini programnya. Ini kita gunakan tipe datanya nanti karakter ya, untuk string ya, untuk karakter. Kemudian nama variabelnya kita bikin huruf. Ini dia contoh programnya untuk selectionnya kondisi majemuk. Di sini seleksinya atau kondisinya majemuk ya teman-teman ya, atau lebih dari 2 ya, karena dia pakai operator di sini, operator dan di sini atau n. Oke, langsung kita ketik kode programnya untuk menentukan huruf yang diinput itu apakah dia merupakan huruf besar, kapital, atau dia merupakan huruf kecil. Kita akan ketikkan codingnya langsung. Ini dia, coba kita tambahin di sini bulan ya tadi ya. Jangan lupa kita file, save ya. Kemudian kita akan save as if dan else majemuk bulan yang kita ketikkan sebelumnya ya, yang tadi kita ketikkan tadi ini kita akan bikin save as-nya. Kita file, save as, kita simpan di folder if dan else majemuk di sini, di folder yang sama di bawah statement control if dan else majemuk. Ini kita rubah nama filenya menjadi if dan else majemuk kondisi majemuk. Ini ya teman-teman ya, kita klik di sini save. Oke, dia sudah berubah teman-teman di sini. Coba di sini kita hapus ya coding sebelumnya, kita hapus. Sampai sini ya. Sampai sebelum sistem pause ini kita delete. Kita definisikan dia tipe datanya char. Karena nama variabelnya kita bikin nama variabelnya huruf, masukannya nanti dia huruf ya teman-teman ya. Kita bikin dia masukannya dengan fungsi cin. Enter lagi, coba kita bikin logika if-nya teman-teman ya, dengan if kita panggil dia nama variabel yang sudah deklarasikan yaitu huruf. Kita bikin operator yang lebih besar sama dengan ya teman-teman ya. Karena string dia kita bikin tanda kutip 1 di sini. Misalkan kita bikin di sini huruf A. Dan ini simbolnya kalau dan itu atau n pakai tanda dan ini ya teman-teman ya. 2 kali ya teman-teman ya.
Kemudian kita panggil nama variabelnya huruf lagi dengan operatornya lebih kecil sama dengan tanda single Z ya teman-teman ya. Ini dia. Kita bikin bloknya di sini, enter. Kita bikin outputnya dengan perintah cout di sini. Misalkan huruf ini teman-teman ya. Misalkan merupakan huruf, misalkan huruf besar ya teman-teman ya. Ini dia keterangannya. Kemudian kita bikin enter 2 kali. Titik koma. Ini dia untuk if yang pertama. Jika dia kondisinya tidak memenuhi untuk if yang pertama ini, maka kita akan coba jalankan perintah else ya teman-teman ya. Di sini pernyataannya. Misalkan ini kita bikin spasi. Kita bikin lagi enter teman-teman dengan NDL. Ini jangan lupa kita bikin spasi ya teman-teman ya, supaya nanti hurufnya nggak dempet di sini, nggak menyatu ya di sini ya. Jadi ada spasinya di sini. Ini juga ada spasinya. Oke, jangan lupa kita save di sini, file save. Kemudian coba kita jalankan. Tapi sebelum kita jalankan, coba kita rubah dulu di sini komentarnya. Misalkan di sini kita bikin program dengan selection kondisi majemuk. Ini contoh komentarnya ya teman-teman ya. Kita save as lagi, Ctrl S, kita jalankan, execute, compile dan run, atau dengan menekan tombol F11 di keyboard kita. Coba kita masukkan huruf ya, misalkan teman-teman ya, misalkan huruf D besar, misalkan D besar, enter. Maka di sini akan timbul pernyataan D merupakan huruf besar. Kenapa seperti itu teman-teman? Karena di sini kondisinya benar. Contohnya, jika D lebih besar sama dengan A, benar ya teman-teman ya, karena D itu lebih besar atau setelah A teman-teman, dan D lebih kecil sama dengan Z. Benar ya teman-teman ya, karena D itu dia sebelum Z teman-teman. Artinya di antara A dan Z, dan dia huruf besar di sini. Maka akan tampil di sini cout D merupakan huruf besar. Akan tampil pernyataan itu, D merupakan huruf besar sesuai dengan input yang kita masukkan. Coba misalkan kita bikin di sini D-nya huruf kecil teman-teman. Kita execute, compile dan run. Kita bikin D-nya huruf kecil, itu enter. Maka dia akan menjalankan perintah else ini, pernyataan ini. D kecil itu merupakan huruf kecil. Seperti itu ya teman-teman ya. Artinya jika di antara huruf A besar sama Z besar ini, kalau kita bikin besar, mau dia contohnya kita bikin S besar ya teman-teman, maka tetap dia akan menjalankan pernyataan S merupakan huruf besar. Tapi kalau misalkan kecil, dia yang ini, pernyataan else ini akan dijalankan. Kemudian operator dan ini bisa kita ganti dengan N ya teman-teman ya. Bisa juga pakai N atau tanda simbol dan tadi 2 kali. Bisa juga diganti dengan N, sama saja hasilnya. Misalkan kita bikin E besar. E ini huruf besar ya teman-teman ya. Misalkan di sini kita bikin E-nya kecil, maka E merupakan huruf kecil. Jadi untuk operator dan itu bisa teman-teman pakai N atau yang menggunakan simbol tadi. Yang ini terserah ya teman-teman ya. Di sini saya bikin komentarnya dan atau N. Sama saja ya penggunaannya teman-teman ya. Kita klik di sini file, save. Selanjutnya teman-teman kita akan bahas yaitu mengenai if dan else nested if ya teman-teman ya, atau if bersarang. Yang mana pernyataan nested if ini dia merupakan ya pernyataan if yang berada di dalam pernyataan if yang lainnya teman-teman ya, atau disebut juga namanya selection bersarang atau nested if. Ini dia flowchartnya ya teman-teman ya. Jadi ketika syaratnya benar, maka akan tampil lagi syarat-syarat berikutnya. Artinya if di dalam if, jika syarat yang kedua ini benar, maka dia akan menjalankan perintah. Sementara jika syarat yang kedua ini salah, maka dia akan menjalankan perintah ya, perintah yang salah. Ini untuk syarat yang benar. Jika syarat yang terluarnya yang kedua ini salah, maka dia akan menjalankan syarat yang kedua lagi ya teman-teman ya. Jika syaratnya benar, maka dia akan menjalankan perintah. Selanjutnya ketika salah, maka dia akan menjalankan perintah lagi ya teman-teman. Jadi begitu prosesnya semua sampai menjalankan next instruction atau instruksi selanjutnya di bawah ini. Bisa diakhiri atau menjalankan proses selanjutnya, instruksi selanjutnya.
Jadi dari flowchart yang kita lihat ini, flowchart ini dia bermaksud bahwa jika terdapat suatu syarat ataupun kondisi, jika syarat ataupun kondisi tersebut benar atau salah, maka akan ada suatu syarat atau kondisi lagi ya teman-teman ya. Dan jika dia setelah syarat ataupun kondisi itu terpenuhi, maka masih ada lagi syaratnya ataupun kondisinya yang akan dikerjakan lagi sampai perintah tersebut itu selesai teman-teman. Jadi itu dia mengenai nested if. Kita lanjut lagi. Ini dia contoh programnya ya, penggunaan if dan else nested if atau if bersarang. Ini untuk menentukan dia pilihan ya, pilihan berdasarkan jenis kelamin kemudian tinggi badan. Ini ada coding selanjutnya seperti ini. Ini dia coding selanjutnya, yang mana logikanya nanti jika jenis kelaminnya 1 yang kita definisikan tadi dia laki-laki, kemudian ada if lagi di dalam bloknya teman-teman, yaitu jika tingginya lebih besar sama dengan 165 maka akan dijalankan pernyataan Anda lulus. Tetapi kalau misalkan dia kondisi tingginya tidak lebih besar sama dengan 165 maka akan dijalankan pernyataan maaf tinggi badan Anda belum memenuhi syarat walaupun syarat jenis kelaminnya terpenuhi teman-teman. Begitu juga untuk jenis kelamin yang kedua ini, yaitu perempuan ya teman-teman ya. Di sini akan diuji ya. Jika kita ketikkan 2 jenis kelaminnya perempuan, maka akan ada lagi perintah logika if lagi yang kondisinya tingginya lebih besar sama dengan 160, maka akan timbul pernyataan lulus. Tetapi kalau misalkan tingginya kurang dari 160, maka dia akan timbul pernyataan maaf tinggi badan Anda belum memenuhi syarat. Walaupun sama kasusnya jenis kelaminnya benar ya teman-teman, tetapi if yang di sini salah, maka akan menjalankan fungsi else. Kemudian kode berikutnya di sini ada dia kode else, artinya jika pilihan jenis kelaminnya di luar 1 dan 2, misalkan 3 kita bikin, maka dia akan menjalankan pernyataan else ini ya teman-teman ya. Selain 1 dan 2 maka akan menjalankan pernyataan maaf pilihan jenis kelamin yang diketik misalkan 3 tidak terdaftar. Oke, kita akan langsung ketikkan codingnya ya teman-teman ya. Langsung praktek kita. Ini kita menuju ke dev C++ kita. Coba ini kita save as dulu ya, ini ya. Ini kita save as dulu yang ini. Kita klik file, save as. Coba kita buat folder baru ya teman-teman ya. Di program dev C++ ini. Kemudian kita pilih statement control. Kita bikin folder baru. Saya buat foldernya namanya di sini if, then, else, nested if ya teman-teman ya. Enter. Enter. Kita rubah di sini namanya. Di sini kita rubah namanya if dan else. Nested if ini, if dan else nested if. Di folder if dan else nested if ini kita klik sini tombol save. Selanjutnya di sini kita rubah komentarnya ya teman-teman ya. Misalnya kita bikin di sini penggunaan if dan else nested if. Kita hapus dulu coding sebelumnya ya teman-teman ya. Ini. Kemudian kita tentukan dia nama variabelnya dan tipe datanya saya bikin di sini char, nama variabelnya saya bikin nama. Kemudian kita bikin panjangnya ini dia 20 teman-teman, lengthnya, panjangnya. Kemudian kita deklarasikan lagi tipe data integer untuk dia nama variabelnya jenis kelamin dan tinggi. Titik koma, enter. Kita bikin dia outputnya, coba teman-teman, cout. Kita bikin perintah enter endl 2 kali. Kita bikin endl 2 kali supaya enternya 2 kali juga. Cout. Kita menggunakan masukannya dengan perintah get ya teman-teman ya. Get. Ini fungsi masukan sudah saya jelaskan ya di materi sebelumnya. Kita menggunakan fungsi get di sini. Nama variabelnya. Ini sudah saya jelaskan di pemrograman dasar C++ ya teman-teman ya. Fungsi get ini. Kemudian kita bikin di sini \n supaya enter.
Coba bikin keterangannya ya teman-teman ya. 1 laki-laki kemudian 2 perempuan, kita buat keterangannya. Selanjutnya kita coba menggunakan perintah cin di sini. Kita panggil variabel tinggi yang sudah kita deklarasikan sebelumnya teman-teman. Enter, enter. Kemudian kita bikin logikanya ya teman-teman ya, atau dia nested if-nya, if bersarangnya. Kita bikin if jika jenis kelamin, kita bikin operator sama dengan 1. Ini 1 tadi laki-laki teman-teman ya, contohnya ya. Enter. Kemudian kita bikin bloknya di sini. Enter. Kemudian ada lagi if-nya lagi teman-teman, if dalam if. Ini dia namanya nested if. Kita bikin if lagi, syarat keduanya, syarat atau kondisi berikutnya. Di dalam if yang pertama kita bikin if lagi, if kondisinya tinggi, operatornya kita bikin lebih besar sama dengan 165. Enter. Maka kita bikin bloknya, enter lagi. Kita bikin pernyataannya di sini teman-teman. Kita bikin enter ya, \n supaya nanti enter. Kita bikin pernyataan seperti ini teman-teman. Anda lulus. Kita bikin enter lagi, \n. Jangan lupa kita beri titik koma di sini. Tetapi kalau misalkan dia tidak memenuhi, kita bisa menggunakan di sini perintah else ya teman-teman ya. Ini untuk menjalankan kode jika kondisi yang kedua ini kondisi yang kedua ini tidak memenuhi syarat, maka akan dijalankan pernyataan di dalam else ini. Walaupun if yang pertama ini memenuhi syarat, tetapi if yang kedua nggak memenuhi syarat, maka akan dijalankan pernyataan di dalam else ini. Tapi kalau memenuhi syarat, maka akan dijalankan pernyataan di dalam if yang kedua ini. Kita bikin enter. Kita bikin dia pernyataannya, maaf tinggi badan Anda belum memenuhi syarat. Kemudian kita bikin \n untuk enter juga, titik koma. Ini dia if yang di dalam if ya teman-teman, untuk dia jenis kelaminnya laki-laki, kemudian tingginya lebih besar sama dengan 165. Berikutnya coba kita jalankan ya teman-teman ya. Ini coba execute, compile dan run. Ini sudah jalan. Misalkan kita bikin, masukkan namanya misalnya si Anto misalnya ya, Anto, enter. Ini jenis kelaminnya misalkan 1 laki-laki, tinggi badannya misalkan 167, maka akan tampil di sini pernyataan Anda lulus ya teman-teman ya. Ini dia. Tetapi kalau misalkan kita buat di sini dengan kondisi yang lain ya, misalkan yang berbeda di sini, kita bikin namanya Anto juga, enter. Jenis kelaminnya 1, tetapi dia tinggi badannya kurang dari 165 atau tidak sama dengan 165 atau kurang dari 165, misalkan 160, maka akan dijalankan pernyataan else ini ya teman-teman ya. Ini ya, maaf tinggi badan Anda belum memenuhi syarat. Ini dia. Sekarang kita akan buat codingnya untuk yang perempuan ya teman-teman ya. Kita buat di sini, enter. Kita buat dia else if ya. Ini jenis kelaminnya sama dengan misalkan 2 untuk yang perempuan. Coba ini kita copy saja yang di sini teman-teman ya. Ini kita copy aja sini. Copy, kita letak di sini, paste. Ini misalkan kita bikin dia kondisinya ini untuk yang perempuan, dia tinggi badannya lebih besar sama dengan 160 ya teman-teman ya. Misalkan ini perintahnya sama ya teman-teman ya. Coba kita simpan, ini kita simpan. Coba jalankan lagi, execute, compile dan run. Tadi yang untuk laki-laki sudah kita uji ya teman-teman ya. Misalkan ini kita bikin nama untuk perempuan ya, misalkan namanya si Putri ya teman-teman ya. Enter. Jenis kelaminnya 2 atau perempuan, enter. Tinggi badannya misalkan dia lebih besar atau sama dengan 160 ya teman-teman ya. Misalkan dia tinggi badannya 168 misalkan, enter. Maka dia akan timbul pernyataan Anda lulus ya teman-teman ya. Ini ya, di if ini ya. Tapi kalau misalkan kita buat di sini lagi, kita jalankan lagi, execute, compile. Misalkan namanya si Putri juga, enter.
masukkan pilihan misalkan 2 untuk perempuan, enter. Tinggi badannya dia kurang dari 160, misalkan tinggi badannya dia 159 ya teman-teman ya, enter. Maka dia akan dijalankan yang S ini. Maaf, tinggi badan Anda belum memenuhi syarat. Itu ya teman-teman ya. Berikutnya coba kita akan buat kondisi jika yang diketikkan selain 1 dan 2 teman-teman. Di sini kita buat dengan menggunakan perintah else ya teman-teman ya. Ini ya. Enter ini. Kita copy ajain dulu. Ctrl C, kita paste Ctrl V di sini. Misalkan ini kita hapus sampai sini. Misalkan kita bikin pernyataannya, maaf, pilihan. Kita panggil dia variabelnya yaitu jenis kelamin. Kemudian kita bikin string lagi, tidak terdaftar. Kita bikin enter, backslash n. Ini ya contohnya teman-teman ya. Coba kita simpan lagi, file, save. Coba kita jalankan, execute. Kemudian kita pilih compile dan run. Misalkan kita bikin namanya si Joko, misalkan ya teman-teman ya, Joko, enter. Kan pilihannya di sini 1 dan 2 ya teman-teman ya. 1 dia laki-laki, 2 dia perempuan. Ternyata dibikinnya sini pilihannya 3. Kan nggak termasuk dalam daftar ya teman-teman ya. Maka di sini akan tampil tinggi badan juga ya. Inputnya kita bikin misalnya tinggi badannya dia 178 misalkan teman-teman, 178, enter. Maka dia akan dijalankan pernyataan ini teman-teman. Maaf, pilihan 3 tidak terdaftar ya. Seperti itu teman-teman ya. Walaupun tinggi badannya ini dia ada yang lebih besar sama dengan 165 ya teman-teman ya, atau lebih besar sama dengan 160, tetapi jenis kelaminnya tidak ada di sini di dalam if ini. Maka dia akan menjalankan dia perintah else ini. Jadi selain 1 dan 2 dia akan dijalankan dengan perintah else ini. Itu dia tadi teman-teman ya, perintah if dan else nested if ya, yang kita ketikkan dalam program. Selanjutnya kita akan lanjut ya ke switch case ya teman-teman ya. Ini kita akan bahas switch case. Jadi pernyataan switch ini dia adalah pernyataan yang digunakan untuk menjalankan salah satu pernyataan dari beberapa kemungkinan pernyataan berdasarkan nilai dari sebuah ungkapan atau ekspresi dan nilai penyeleksi ya teman-teman ya. Itu dia pernyataan switch. Kemudian secara singkatnya pernyataan switch ini dia merupakan pernyataan pilihan berganda ya teman-teman ya, yang dirancang khusus untuk menangani pengambilan keputusan yang melibatkan banyaknya alternatif dalam suatu masalah. Jadi nanti alternatifnya adalah bentuk case-case. Berikutnya pernyataan ini juga mirip dengan if dan else yang sudah kita pelajarin, yaitu nested if, dan penggunaan khusus switch case dapat digunakan untuk memeriksa data yang bertipe integer maupun dia karakter ya teman-teman ya. Integer atau karakter. Kemudian di sini dia struktur dari switch case ya teman-teman ya. Di sini ada switch, baru kemudian ada ekspresi di sini. Jadi ekspresi di sini dia bisa berupa sembarang ekspresi. Ini bisa sembarang ekspresi yang dapat berupa aritmatika ya teman-teman ya, atau boolean ataupun variabel yang menghasilkan suatu nilai maupun konstanta teman-teman. Ini dia ada bloknya. Kurung kurawal pembuka sama kurung kurawal penutup di sini. Kemudian ada case-nya ya teman-teman ya di sini ya. Jadi di sini case di sini maksudnya struktur dasar case ini dia akan memeriksa atau mengecek apakah nilai dari ekspresi ini, nilai dari ekspresi tersebut sama dengan salah satu dari nilai yang ke-1 ya teman-teman ya, atau yang case nilai yang kedua sampai dia nilai yang ke n ya teman-teman ya. Artinya jika sudah diperiksa struktur dasar case ini, apabila nilai dari ekspresinya tersebut tidak sama dengan nilai 1, nilai 2, dan nilai n ini, maka pernyataan default ini akan dijalankan. Jadi default ini kalau dalam if sama seperti else ya teman-teman ya. Apapun itu dijalankan jika tidak memenuhi syarat if-nya. Tapi kalau misalkan di sini apapun itu jika case-case-nya ini tidak sama atau tidak cocok, maka default ini yang akan dijalankan. Dan kemudian default ini dia bersifat opsional, artinya dia boleh ditulis atau tidak di dalam struktur dasar case ini. Kemudian di sini ada break ya teman-teman ya, ada kode break. Ini maksudnya ini digunakan untuk dia keluar dari suatu statement atau pernyataan, baik dia berupa pengecekan maupun perulangan ya teman-teman ya, atau dia namanya looping.
namun kode break ini dia paling sering digunakan pada percabangan switch case, sehingga break digunakan untuk keluar dari case ini, dikeluar dari case ya, ketika dia nilai dari ekspresi tersebut sama ataupun cocok teman-teman. Ini berikutnya pseudocode ya, kita akan buat contohnya, yaitu algoritma menentukan hari di sini teman-teman, yaitu tujuannya untuk mencetak output nama hari berdasarkan kode hari dengan pernyataan switch case. Kemudian kita tentukan dulu deklarasinya, yaitu kode underscore hari dengan tipe datanya integer int dengan tipe data bulan bulat. Kemudian kita lakukan deskripsi atau implementasi, dibaca di sini kode hari yang sudah kita deklarasikan sebelumnya beserta tipe datanya. Kemudian kita gunakan case di sini untuk membaca kode harinya. Dicek apakah dia sama dengan yang dituliskan di sini, apakah sama dengan case 1 di sini, kode harinya diketikkan. Jika dia sama, maka akan menuliskan pernyataan Senin. Kalau misalkan sama dengan 2, maka akan menuliskan pernyataan Selasa. Kalau ketiga sama, maka akan menuliskan pernyataan Rabu. Kalau keempat Kamis, kelima Jumat, keenam Sabtu, ketujuh Minggu, dan kemudian diakhiri dengan end case teman-teman. Ini dia contoh programnya teman-teman. Kita akan coba ketikkan nanti. Ini dia menentukan hari dengan switch case. Ini pernyataan pilihannya tadi, hampir sama dengan if dan else ya teman-teman ya. Ini dia. Kemudian ini lanjutannya, codingnya. Ini masukkan kode hari 1 sampai 7. Ini pakai switch tadi, pakai case 1, dicocokkannya ya teman-teman ya. Kalau kode hari di sini berdasarkan inputnya di sini. Kemudian ini lanjutannya. Selanjutnya kita akan langsung praktekkan teman-teman. Ini dia, kita menuju ke text editor kita ya, DevC++. Coba saya buka dulu ya. Tadi yang hampir mirip ya, yaitu nama filenya if then else majemuk bulan ya teman-teman ya. Coba saya buka dulu file, open di sini. Di folder dia if then else majemuk ini. Ini dia teman-teman ya, if then else majemuk bulan. Ini saya buka, open. Ini dia. Coba ini, yang ini saya tutup aja nih, klik kanan, close. Coba ini kita save as ya teman-teman ya. Kita save as, kita klik file, save as. Kemudian kita buat folder baru ya teman-teman ya. Di program dev ini, di program dev C++ ini, kemudian statement control. Kemudian kita bikin foldernya di sini. Namanya kita bikin switch case. Enter, kemudian enter lagi. Kita rubah ini namanya menjadi switch case ya teman-teman ya. Oke, kita klik di sini save. Oke, dia sudah berubah ya namanya teman-teman ya. Jadi dibuat kopiannya, disimpan di folder program dev C++, statement control, if dan else majemuk. Ini dia. Ini switch case, ini dia yang sudah kita buat. Save as-nya dari if dan else majemuk bulan tadi. Selanjutnya kita akan coba sedikit perubahan ya teman-teman ya. Misalkan ini komentarnya kita rubah, ini kita hapus, kita buat misalkan menentukan hari dengan switch case. Ini seperti ini. Kemudian kita buat ini, karena mau menentukan hari di sini, kita bikin di sini namanya, nama variabelnya kode hari dengan tipe datanya integer teman-teman. Misalkan kita buat di sini kodenya program menentukan hari ya teman-teman ya. Ini kita rubah ini, misalkan 1 kita bikin harinya hari Senin, 2 Selasa, 3 Rabu, 4 Kamis, 5 Jumat, 6 Sabtu, 7 Minggu. Kemudian yang ini kita hapus ya teman-teman ya. Ini kita hapus, coba. Ini hapus. Ini kita rubah lagi, masukkan kode hari misalkan. Ini jangkauannya 1 sampai 7 ya teman-teman ya. Karena hari itu cuma sampai 7 hari.
Kita rubah di sini kode bulan menjadi kode hari yang sudah kita deklarasikan sebelumnya dengan tipe datanya integer. Ini pakai if ya teman-teman ya. Kita sekarang pakai switch case. Ini kita hapus ya. Sampai sini kita hapus. Delete. Kemudian kita ketikkan di sini kode switch. Kemudian di sini ekspresinya ya teman-teman ya, yaitu dari nama variabelnya yaitu kode hari. Enter. Kemudian kita bikin bloknya. Enter. Kemudian kita bikin di sini case pertama. Jika dia cocok sama dengan 1, yang diketikkan di sini kode harinya kita ketikkan di sini 1, kemudian diperiksa di sini dengan switch, ekspresinya sama dengan case 1, maka akan dijalankan pernyataan cout ini, yaitu pernyataan Senin di sini ya, teman ya. Kita bikin di sini enter 2 kali. Titik koma. Kemudian untuk keluar dari case kita bisa ketikkan di sini kode break titik koma. Kemudian coba kita copy di sini teman-teman ya. Ctrl C atau copy, Ctrl V atau paste. Ini kita bikin rubah misalkan 2. Kita bikin Selasa. Ctrl paste. Ini misalkan 3, kita bikin Rabu, enter, Ctrl paste, misalkan 4 nih case nya. Untuk pernyataan Kamis, lima untuk Jumat, 6 Sabtu, kemudian di sini dia ada 7 ya teman-teman ya, case 7 nilainya untuk dia Minggu. Ini coba kita simpan, file, save, coba kita jalankan ya teman-teman ya. Coba kita jalankan, execute, kemudian kita klik di sini compile dan run. Misalkan kita ketikkan kode harinya di sini, misalkan kode harinya 4, maka dia akan suite ini akan memeriksa ekspresi yang dimasukkan ya teman-teman ya. Dari masukan CN ini yaitu 4 dicocokkan dengan case-nya yaitu 4, maka akan tampil di sini pernyataan Kamis ya teman-teman ya. Kalau misalkan dibikin dia 7 ya, maka akan ditampilkan pernyataan Minggu. Coba kita coba. Coba kita bikin dia 7, maka akan dibuat Minggu ya. Jadi di sini timbul pertanyaan teman-teman. Jadi bagaimana kalau misalkan kita ketikkan kodenya di luar jangkauan 1 sampai 7 ini? Misalkan kita bikin kodenya 9 teman-teman. Kan nggak ada masuk dalam daftar ya teman-teman ya. Coba kita jalankan lagi, coba. Misalkan kita ketikkan di sini 9 ya, walaupun nggak ada dalam daftar, coba kita lihat hasilnya, maka dia tidak akan menampilkan apa-apa teman-teman. Seperti perintah if then yang sudah kita jelaskan sebelumnya teman-teman. Kalau misalkan dia else-nya nggak ada, maka dia tidak menghasilkan apa-apa. Jika dia if ataupun case-nya itu bernilai salah teman-teman, tidak ada yang benar, maka dia tidak akan menghasilkan apa-apa. Jadi solusinya di sini kita bisa menambahkan di sini menggunakan kode yaitu default ya teman-teman ya, default. Jadi kalau di dalam if dia ini seperti else-nya ya teman-teman ya. Kita bikin cout. Kita bikin dia keterangannya kode hari salah. Kita bikin enter 2 kali. Seperti ini ya teman-teman ya. Jangan lupa kita simpan, Ctrl S. Kemudian kita jalankan lagi, execute, compile dan run. Coba kita bikin masukkan kode harinya, misalkan dia 10 gitu ya. Maka dia akan dijalankan di sini pernyataan defaultnya ya teman-teman ya. Jadi karena case-nya ini tidak ada yang sama ataupun cocok, maka dia akan menjalankan pernyataan di dalam default ini. Artinya selain dia kode 1 sampai dengan 7, selain dari itu maka dia akan menjalankan pernyataan default ini.
Itu coding yang sudah kita ketikkan ya teman-teman ya. Selanjutnya, any question teman-teman, ada pertanyaan, mungkin ada pertanyaan dari materi maupun praktik yang sudah kita jelaskan teman-teman. Mungkin bisa kita diskusikan sama-sama. Silakan teman-teman ketikkan di kolom komentar jika ada yang mau ditanyakan maupun didiskusikan ataupun masukannya. Silakan diketikkan di kolom komentar ya teman-teman ya. Semoga materi dan praktek mengenai settlement control ini bermanfaat. Selanjutnya kita akan bahas lagi mengenai settlement control yang lainnya, mengenai iteratif settlement maupun dia materi jam settlement ya teman-teman ya. Yaitu ada nanti while, do while, for ya, maupun ada jam tadi ya. Semoga materi dan praktek ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.